0202 Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Eva-Rina Pematang Raya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bencana tsunami. Oke, baik. Sebenarnya apa sih tsunami itu? Tsunami berasal dari bahasa Jepang dan dari kata su atau yang artinya pelabuhan dan nami yang artinya gelombang. Berarti secara harafiah tsunami itu artinya ombak besar di pelabuhan. Namun pengertian tsunami yang sesungguhnya yaitu gelombang besar yang terbentuk akibat gempa bumi, longsor, letusan gunung berapi, atau peristiwa lainnya. Nah, sebenarnya bagaimana sih proses terjadinya tsunami itu? Oke, kita dengarkan sama-sama ya teman-teman. Proses terjadinya tsunami dipicu oleh pergerakan secara vertikal pada lempeng yang berupa patahan yang berada di dasar laut. Patahan itu kemudian menyebabkan dasar laut naik, yang itu dinamakan dengan gempa bumi. Nah, dari situlah keseimbangan air terganggu, sehingga akhirnya menyebabkan gelombang tsunami yang bergerak menuju sampai ke pesisir pantai. Meski pemicu utama tsunami adalah gempa bumi, namun tak semua gempa yang berakhir dengan tsunami. Biasanya hanya gempa yang berpotensi 7 skala Richter yang memiliki potensi ini. Semakin kuat suatu gempa, semakin besar pula peluang tsunami yang disebabkan oleh gempa tersebut. Nah, setelah mendengar pengertian dari tsunami serta proses terjadinya tsunami, sangat mengerikan bukan? Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat yang tinggal di pesisir pantai harus berhati-hati juga ya. Ternyata ada juga loh macam-macam dari tsunami. Mari kita dengarkan ya teman-teman. Yang pertama, tsunami lokal. Tsunami lokal ini tsunami yang menyebabkan kerusakan dalam. Tsunami ini berjarak hanya 100 km dari daratan atau sekitar 1 jam untuk sampai ke daratan, sehingga sangat sulit untuk menyelamatkan diri dari tsunami jenis ini. Yang kedua, tsunami regional. Tsunami regional ini biasanya terjadi dengan jarak 100 sampai 1000 km atau berkisar 3 jam untuk sampai ke daratan, sehingga masyarakat yang berpenghuni sekitar pesisir pantai tersebut pun memiliki cukup waktu untuk melakukan evakuasi penyelamatan diri. Yang ketiga, tsunami jarak jauh. Tsunami jenis ini biasanya dikenal dengan istilah teletsunami atau tsunami samudra, yang berarti tsunami yang sangat kuat, daya hancurnya besar. Padahal tsunami ini jenis jaraknya cukup jauh dari daratan, yakni sampai 1000 km atau sekitar 3 jam untuk sampai ke daratan. Yang keempat, tsunami meteorologi. Artinya, fenomena mirip bencana alam yang ditimbulkan oleh gangguan meteorologis atau atmosfer. Berarti, kehidupan alam lah yang berperan di balik ini. Yang kelima, mikrotsunami. Mikrotsunami ini ukurannya sangat kecil, sehingga sangat sulit untuk dideteksi secara visual karena perlu alat tertentu untuk mendeteksi keberadaan tsunami jenis ini. Nah, ada pun mitigasi dari tsunami. Bagaimana jika tsunami-nya datang? Yang pertama itu jangan panik. Yang kedua, jangan jadikan gelombang tsunami itu menjadi tontonan. Lalu bagaimana jika air laut tsunami itu tiba-tiba surut? Langkah yang pertama itu bergerak lebih cepat ke tempat yang lebih tinggi. Ajaklah keluarga dan orang-orang sekitar ke tempat tersebut. Jika situasi tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan seperti yang di atas tadi, maka carilah bangunan yang bertingkat yang bertulang baja. Lalu bagaimana mitigasi tsunami sesudah tsunami? Ketika kembali ke rumah, jangan lupa memeriksa kerabat atau keluarga satu persatu. Yang kedua itu jangan memasuki wilayah yang rusak kecuali setelah dinyatakan tempat tersebut benar-benar aman.
hindari instalasi listrik. Lalu datangi posko bencana untuk mendapatkan informasi dan bersiaplah untuk kembali kehidupan yang lebih normal. Nah, bagaimana mitigasi psikologis terhadap korban bencana tsunami? Pertama, melihat dan memeriksa dengan seksama tanda-tanda perilaku trauma atau reaksi stres yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, dengar dan dekati korban bencana yang perlu bantuan dan tanyakan tentang apa yang mereka butuhkan atau khawatirkan dengan cerita korban dan coba cari bantuan. Yang ketiga, hubungkan dan bantulah korban bencana untuk mendapatkan kebutuhan dan layanan dasar seperti makanan, minuman, serta informasi, dan hubungkan mereka ke keluarga